Hadirin wal hadirat, kaum bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah diawali dari guru video. Tadi katanya mangi anu salawat tapi surat tanya enak. Menjadi yang lawan nanti ya. Ini kita sambung balik sebelum kita mulai. Kita baca salawat. Mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita malam ini ada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tulisan ya sama-sama. Ya Nabi salam alaika. مرحبا جد الحسين
marhaban 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 ya marhaban ya nura aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban anta fil hashri malamun laka kullu khalqi tafza' wa yunaduna tarama qaddaha min hawlin afza' طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Lama usul biasanya ada tim salawatnya ada. Nah hadir ini lah. Baik. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bin nabiyil karim nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم والفتاح عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang aku hormati, yang aku muliakan guru-guru yang hadir dan kepada seluruh orang tua yang hadir, pemuka masyarakat, pengurus, nenek mama, pemuda dan pemudi, kaum bapak dan kaum ibu, umumnya kita yang Allah takdirkan untuk datang dan berkumpul malam ini.
itu bukanlah hakikatnya bukan berkumpul, tetapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk datang. Kenapa? Hati ibaratnya adalah komandan yang akan memberikan komando kepada bawahannya. Anggota badan kita, kaki, tangan, mata, hidung, telinga, seluruhnya ibarat anak buah. Maka kama kaki kita melangkah itu tergantung kama diperintahkan oleh hati. Apa yang kita lihat di mata itu tergantung yang diperintahkan oleh hati. Makanya kalau seandainya orang ingin merusak diri awak, cukup rusak saja hati awak, akan rusak seluruhnya. Tangan tak akan mungkin melakukan yang salah kalau hatinya benar. Kaki tak akan melangkah kepada yang jahat kalau hatinya baik. Tetapi kenapa tangan mengambil hak orang milik orang lain? Kenapa kaki melangkah kepada yang tak diridai Allah? Kenapa mata melihat kepada yang Allah haramkan? Kenapa lisan kita berkata sesuatu yang tidak benar? Itu berawal daripada perintah hati. Makanya Nabi lah memperingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Nabi, di dalam diri kita ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila yang segumpal darah itu baik, akan baik sekujur tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, akan rusaklah sekujur tubuh awak. Kenapa itu malam ini melangkah ke surau? Amak-amak tu pernah mau datang ke surau. Dan itu yang hadir bapak-bapak, remaja, pemuda-pemudi, mau pernah mau datang ke surau malam ini. Apa sebenarnya yang menuntun hati kita, yang menggerakkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menggerakkan hati, maka anggota badan pun akan patuh atas perintah hati Allah. Pokoknya yang pertama yang harus kita perbaiki sebelum memperbaiki yang lain adalah perbaiki hati. Makanya guru kita tadi apa? Jangan mudah rusak hati, jangan mudah sakit hati, dan jangan buat hati orang rusak. Kalau merusak hati sendiri tidak boleh, apalagi merusak hati orang lain. Makanya orang muslim itu digambarkan Nabi seperti apa? Orang muslim itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ciri-ciri yang paling mudah untuk kenali apa ciri-ciri seorang yang muslim. Awak pengen tahu si fulan itu muslim atau tidak? Si fulanah itu muslim atau tidak? Maka tanda yang paling mudah di Nabi apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tanda yang paling mudah awak ketahui adalah orang yang selamat, orang muslim yang lain dari tangan dan lidahnya. Lain selamat orang dari kejahatan tangan awak. Lain tak tu punya orang awak biar. Lain tak tu tangan awak menyakiti orang, memukul orang atau mengambil hak orang lain. Dan kemudian lain tak tu lidah awak menyakiti orang lain. Maka selama tangan dan lidah awak selamat daripada menyakiti orang lain, insya Allah ada pada diri awak tanda atau ciri seorang muslim. Tapi kalau seandainya dan dikala jual di tangan so acuk merusak, yang diucapkan di lidah acuk menyakiti, maka capek-capek awak marisu ada. Capek-capek kita perbaiki supaya hati tidak rusak dan kemudian anggota yang lain pun aman. Tapi kalau hati rusak, yang lain ikut
rusak. Kalau hati baik, maka yang lain satu baik. Bahkan orang yang lidahnya sebagian mudah caci maki, itu berarti hati dia rusak. Semua hati yang memerintahkan lidah untuk caci maki. Tapi sebagian orang kenapa Allah mudahkan lidahnya untuk baca salawat, baca zikir. Contoh orang hadir ini, Masya Allah. Ya. Kenapa orang yang memiliki lidah sama-sama punya lidah bagi orang? Tapi sebagian lidah orang Allah berikan untuk caci maki saja, untuk membaca aib dan kekurangan orang lain saja. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih lidahnya bukan untuk menyebut aib orang lain, bukan untuk caci maki, bukan untuk menyakiti, tapi lidahnya adalah untuk banyak berzikir kepada Allah. Kalau lain lidah awak lagi mudah dibawa untuk berzikir, bersyukurlah awak. Kalau banyak lidah-lidah manusia yang terjatuh baik untuk dibawa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamaran tuan. Lun. Lun. Alhamdulillah. Kalau tidak makhluk kuat itu bukan mengantuk ya nak. Kau buat supaya kaji masuk, maka dia buat. Macam mana? Jam 10. 10. Biasanya mak jam 10 itu orang mana? Apakah ruah ya nak? Alam kan? Orang siku jam mana lalu? Jam malam? Tanggang. Kalau lalu awak jam 10 jam mana awak jago? Biasanya kalau lalu jam 10 jago jam mana? Jam 4 jago. Ini pada orang situ ya. Jam 10 lalu jam 4 ada tu. Di kampung aku ada jam 9 lalu jam 9 tu jago. Situ lalu jam 10 dari jam 4 jago. Hal yang kurang awak jago sebelum subuh. Kalau susah awak jago sebelum subuh minta Allah Ta'ala. Jangan sampai awak orang yang Allah haramkan untuk sujud di akhir malam. Jangan sampai awak adalah orang yang Allah haramkan untuk sujud di akhir malam. Artinya apa? Karena Nabi menyebutkan adatus shalihin qiyamul lail atau kama qala sallallahu. Tradisi para orang-orang soleh bukan di zaman itu saja, dari zaman Nabi, sahabat dahulu, lah itu tradisinya. Apa tradisinya adalah qiyamul lail, yaitu bangun malam. Awak ada bangun malam? Alhamdulillah. Kaya. Kamu ada bangun malam? Sasak ke sungai. Raja tu kalau disasak sungai jam 4, jam 3 atau jam 3 itu menyuruh awak untuk kasumua. Itulah tidur semua mengalai. Sudah ke sungai? Itulah sabian ya toh. Sudah ke sungai. Kalau tanggung basah ya nak. Kalau basah dulu tu. Maka bujuk adalah sekalian. Basuh muka, tangan, sapu kepala. Basuh dari ngomong basuh lagi lah. Lalu lihat. Sembahyang dulu. Kalau masih panjang mau gak tuh lah. Jam 3 aja go, setengah 3 aja go. Maka jangan lalu lihat. Tapi sholat dulu. Gak balas. Paling kurang 2 rakaat. Latihannya dulu gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak aku langsung. Baru pada jatah itu langsung dibikin 10 kali salam. Sudah tuh 10 bulan sudah tuh tak tahu saja. Tak yang amalan yang dicintai Allah, tak yang model itu lah. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang Allah cintai itu yang berkesinambungan, walaupun segede 2 rakaat, tapi tiap malam. Lebih rancak daripada borongan.
diborong banyak-banyak, surat itu istirahatnya panjang Pak. Seperti itu juga baca Quran. Jadi kalau rindu kepada seseorang, kalau zaman dulu, zaman ini pun mungkin seperti itu juga, cuma video call lah atau gini ya nah. Kalau zaman dulu kalau rindu, misalkan awak di rantau, orang tua di kampung, ala 2 tahun tak pulang kampung. Makanya kalau orang dulu kalau takkan ada anak wajar loh, kirim surat, dia kirim surat. Aku sama sekete-kete masih takkan anak dulu. Kakak aku pengen merantau, ada yang ke Batam. Maka tradisi di zaman itu kirim surat. Maka dulu masih anak, masih SD dulu, acu Pak Pos datang, Kalimantan, surat. Maka di situ orang dulu saja yang kayak surat. Maka Allah yang sedang di perantauan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Sesaat hatiku rindu ke orang tua, sesaat hatiku rindu ke ayah, rindu ke mak, rindu ke saudara yang beri kampung. Tapi tak tahu kabar rindunya. Maka pelepas rindu itu dulu kirim surat, katanya keadaan. Dan ketika surat itu sampai, awak kirim surat ke kampung. Itu tak langsung sampai dikirim kini, tak langsung kirim di Bonyo. Paling sampai di Bonyo. Seminggu baru sampai. Beko kalau dibacunya di orang di rumah, dibalik langsung tipu balasannya toh, nunggu seminggu. Jadi kalau bertanya gini, kabar mak, gitu mak bisa menjawab. Tunggu 2 minggu. Barang hebatnya orang dulu menahan kerinduannya. Kalau ini, kalau pengen nanya kabar mak, langsung dijawabnya, bahkan langsung nampak juga gambar. Dia kata gini. Hebatnya zaman ini. Itu zaman nama emak itu dulu tidak terdekat. Untuk lebih ini, lemah sepuluh zaman ini ya kan. Waduh nama emak itu panjangnya mau lagi mandi ya kan. Kemudian ketika surat telah sampai 2 minggu awak bertanya agama mak di rumah, agama ayah di rumah, lain sehat-sehat saja di rumah. Kadang-kadang sakarengkan anak Adu kamadanya di rumah, tak dulu pemandangan kecewa di rumah rena. Kemudian payu menjauh kawak, payu merantau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Yakinlah satu saat gak akan rindu jawab. Mungkin ketika sore-sore duduk di waktu kadainya atau duduk di sampai tinggalnya hari hujan. Maka ketika itu kamar buang kebayanglah orang gaib. Atau mungkin mencari ketika itu ada orang gaib yang kehujanan. Sesaat terlintas di hatinya kabar makmur di kampung. Makanya kalau selagi masih ada orang tua untuk melepas rindu awak, maka jangan ditunda-tunda untuk berbakti kepada orang tua. Premannya Allah berapi premannya, lalu takut jurang ke. Bacakan usia sini dilawannya untuk bacakan, tapi sakarengkan-karengkannya akan ada saatnya hati itu akan tersentuh, apalagi untuk mengingat sosok seorang ibu. Maka ketika itu rindu juga maaf mengetahui kabar berita orang tuanya. Maka ditanyalah agama yang lain sehat, lain sanang-sanang sebadan, lain tak sakit-sakit. 2 minggu sesudah itu baru sampai surat balasan dari orang tua. Alhamdulillah kami sehat-sehat saja. Dibaliklah. Diceritakannya dia amaknya keadaan di rumah. Maka surat tadi disimpan. Ketika surat itu disimpan, 1 bulan, 2 bulan setelah itu mungkin rindu itu muncul balik. Maka untuk melepas rindu kemudian baca rono. Surat yang disimpan tadi dibuka balik. Nampak goresan cinta tulisan amak di sini. Maka ketika membaca huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, seolah terbayang sosok wajah orang tua di situ. Maka kita nikmati kalimat demi kalimat. Sudah dibaca kadang tak terasa ia matu lama tiap serbonya.
Lah sudah dibaca sakiro-kiro taufik ati jilipik surat itu banyak disimpan balik. Kemudian bila kalian dua hadir balik, diambil surat itu dibaca dulu balik. Kan kita kurang dulu. Bagus sebenarnya Al-Quran yang ada di hadapan awak, itu adalah surat dari kekasih awak. Siapa kekasih awak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang memperhatikan awak setahu awak di kampung pun tak ada orang yang mau tahu jawab. Kok kamakan awak, tak kamakan awak, lain nama matuak lalu malam atau tidak, sakit badan awak atau sangat, tak ada orang yang mau peduli. Tahu-tahu ada seseorang yang memperhatikan awak. Batanya untuk selasa apa keadaan itu. Kalau kurang makanan awak, diantaranya makanan. Kalau kurang pakaian, diantaranya pakaian. Kalau kurang balanjo awak, diantaranya balanjo. Kira-kira apa respon awak kurang nanti aku tuh? Sayang awak kurang tuh tidak? Orang yang berbaik hati untuk memperhatikan awak, membantu awak, menolong awak, mau tak mau secara manusiawi, awak akan pasti sayang orang itu. Maka sesungguhnya yang memberi kita rezeki dari lahir sampai kini siapa? Allah. Yang kasih kita makan minum siapa? Allah. Siap makan awak baca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani, yang telah memberi aku makan, wa saqani, yang telah memberi aku minum. Berarti siap makan waktu ucapkan Allah yang beri kita makan, Allah yang beri kita minum. Semenjak mulai dari awak masih janin dalam rahim ibu awak, secara ilmu medisnya makan yang sampai ketika itu lewat plasenta kali pusing, itulah janin yang makan, dikirimnya makan lewat plasenta. Sampai kemudian terlahir awak ke dunia, sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua-tua kayak gini kan. Mana wo? Bahwa seluruh yang telah kita nikmati, air yang kita minum, nasi yang kita makan, nikmat hidup yang kita nikmati, seluruhnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu lawak ya Tuhan. Dari sayang lawak ya Tuhan. Kalau manusia yang hanya punya perhatian sesaat awak sayang, orang yang hanya memberi sedikit hartanya awak sayang, oleh Allah yang memenuhi segala hajat dan kebutuhan awak. Maka bagaimana awak melepas kerinduan awak, rasa cinta awak kepada Allah Ta'ala? Maka Allah kirimkan wahyunya sebagai surat cinta dari Allah yang apabila kita baca akan terokat kerinduan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat baca Al-Quran di hari lain. Amak-amak lain. Kalau yang muda-muda kan lewat baca WA di hari status kawan kan lewat baca satu orang. Maka senikmat apa kita membaca tulisan-tulisan manusia, minimal senikmat itu lo tidak kita membaca kalam Allah. Kadang-kadang tak sadar loh mak, masih apa itu saja 10 jam tak tersul. Ya kan? Karena banyak dan nampak gambarnya banyak, suaranya macam-macam. Terhibur wak kadang-kadang dari jam 8. Lah sudah main HP jadi hari jam 8:30 tak terasa. Lah para waktu habiskan untuk mencari barang dunia loh. Lah berjam-jam, bahkan itu menjadi rutinitas siang malam pagi petang. Tetapi kenapa untuk membaca ayat-ayat Allah selembar sehari tidak sempat. Maka zaman ini awak ingin menyadarkan diri awak dan orang-orang yang di sekitar awak. Awak tidak ingin termasuk ke dalam golongan orang yang merugi kata Allah. Kenapa? Manusia itu satu alahnya kata Allah merugi.
wal 'asri innal insana lafi khusr. Makanya aku bahagia tuh kalau wirid itu ada nak mudah-mudah datang dan bujang-bujang ibu itu bahagia. Kenapa? Karena biasanya wirid itu tuh ya mak-mak bujang balik ke balik saja yang datang. Ya, kini awak wirid besok sore panggilannya aku datang ke rumah amak sanu lama hingga ya. Nah jawab di besok saja. Walaupun sebenarnya rasa itu bukan tergantung mutu atau tuh, tapi masalahnya kok kenapa tidak bersiap buat dari ini? Sedangkan Allah menyebutkan innal insana lafi khusrin. Bahkan ayatnya hafal lewat. Bapak hafal itulah sulit yang paling pendek di antara pendek lain. Allah menyebutkan manusia innal insan. Bahwa dalam ilmu bahasa Arab lafaz insan itu namanya ismul jinsi, isim jenis. Apa yang dikatakan isim jenis? Setiap sesuatu yang masuk ke dalamnya tanpa ada yang dikecualikan umum itu masih jenis namanya. Alayati nama manusia masuk dalam lafaz insan. Dan kemudian lafaz itu ditambahkan alif lam di awalnya. Innal insan, al insan, dan alif lam di situ berfaedah istighraqul afrad. Maknanya kok menjangkau seluruh individu tanpa terkecuali. Maknanya di situ seluruh manusia tanpa terkecuali lafi khusrin, sungguh betul-betul dalam kerugian. Ayat itu sering kita dengar, sering kita baca bahkan. Tetapi ini ulang balik untuk menyadarkan ambo sendiri dan untuk bermanfaat untuk kita yang hadir. Kenapa Allah Ta'ala menyebut manusia merugi? Maka ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat yang pertama tadi apa? Wal asri. Huruf waw yang ada pada lafaz wal asri itu faedahnya lil qasam. Nak ngerti kami lembu, nak ngerti dan ngasar. Ya kan? Nah jalan yang sampaian, tonton paham mana paham. Yang tak paham tonton paham sudah. Huruf waw yang ada di lafaz wal asri itu namanya lil qasam. Qasam itu maknanya lafaz atau kalimat atau huruf yang dipergunakan untuk mengatakan bahwa kalimat yang akan dijelaskan adalah kalimat serius. Maka orang Arab tidak akan memakai lafaz qasam kecuali untuk menekankan, kalau bahasa ini sebagai stressing, penekanan terhadap apa yang ingin disampaikannya. Maka Allah salah satu makhluknya yang bernama Al-Asri. Al-Asri para ulama banyak menafsirkan. Ada yang menyebutkan al-asri itu maknanya adalah waktu asar. Apa maknanya? Waktu asar. Sehingga kalau sholat asar apa usalinya? Usalli fardal asri. Sengaja aku sholat asar. Maka al-asri di situ ada para ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan asar di situ adalah waktu asar. Kenapa waktu asar Allah jadikan sebagai alat sumpah? Karena waktu asar sebagian para ulama menyebutkan itu termasuk salat yang tinggi nilainya atau salat yang sering terlalaikan, salat yang sering terabaikan oleh manusia yang sibuk dengan pekerjaannya. Kalau ke sawah awak kan keluar jam 12:30 itu tanggung ya nak? Iya. Tadi zuhur lah berarti jam 12:30. Masuk jam 1 sampai. Beko berarti itu jam 12:30 tanggung atau tidak? Hah? Jadi dia kalau tanggung enggak ada. Nah, bisa itu. Kalau jam 12:30 kok keluar, kemudian mandi, kemudian sembahyang, itu tak mungkin masuk ke sawah ya. Makanya mah digeser saya. Tunggulah betul jam 5 lah. Tunggu jam 5. 5 tak terasa pula 5:30 lagi. Lah 5:30 lagi baru keluar. Atau kadang-kadang lewat dari 5:30. Ibu di luar mandi,
Hari lah mulai jam 6. Lah siap-siap ke sholat lah biasa tujuh. Baru tujuh selesai baca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baca cek tuanku di surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah summa azan mat. Ada cewakan. Tuanku pun sampai azan ya. Tuanku lo kesalahan. Baru sudah semayang lo masuk lo gak tuncek lagi. Semayang ini salah, awaknya salah. Dia karena semayang lagi ujung. Bahkan kalau garah kecil bubur sebagian kadang-kadang mugari di asar itu lo kata lihat aja lagi. Usalli fardal asri wal maghrib ya. Pakai enggak semayang asarnya lagi waktu umat maghrib. Maka asal di antara waktu yang sibuk manusia dengan pekerjaan itu sering tertunda. Kalau tertunda masih di dalam waktu jadi jelas. Tapi kalau tertunda sampai mengeluarkan sholat dari waktunya, maka itulah yang Allah sebut dengan fawailul lil musallin. Maka celakalah, hancurlah, binasalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun di situ ditafsirkan oleh para ulama, maksud itu adalah orang yang akan binasa. Maka waktu asar Allah jadikan alat sumpah, karena waktu asar adalah termasuk, kalau dalam ayat yang lain disebutkan wa hafidhu salawatikum wa salatil wusta. Peliharalah salatmu dan salat wusta. Dan salah satu ulama yang mengatakan mana salat wusta yang Allah sebutkan dalam ayat itu? Salah satunya salat asar. Itu di antara penafsiran para ulama. Dan penafsiran secara mayoritas al-asar itu diartikan dengan waktu atau dengan masa. Maka kalau Allah bersumpah dengan waktu atau masa, maka berarti qasam itu punya jawab qasam. Jadi dalam ilmu bahasa Arabnya, kalau ada qasam, ada betul jawab qasam. Dan jawab qasam itu akan punya kaitan dengan qasamnya. Kalau Allah bersumpah dengan waktu, maka ada masalah dengan waktu. Ternyata ayat yang keduanya Allah menjelaskan kerugian terhadap manusia, innal insana lafi khusrin. Maka artinya kaitan ayat nomor 2 dengan ayat nomor 1 adalah manusia banyak merugi karena tidak memanfaatkan masa atau membuang-buang masa atau waktu. Dan sebenarnya waktu itu yang berlebih. Kalau orang siku sehari semalamnya berajam. Siku jorong korong ya. Jorong gati. Tapi sulitnya di Al-Quran. Surah Al-Ikhlas gati. Iya, surah Al-Ikhlas kan? Insyaallah sekarang masuk dalam surah Al-Ikhlas saja. Kalau ada terlampau apa hilang? Tapi terlampau untuk terlampau ya. Nah, kalau orang gati itu sehari semalamnya berapa jam? 24 jam. 24 jam itu dia mak banyak atau segini? Rasulnya jawab sehari semalam itu 24 jam banyak atau segini? Cukup tanya ke orang pengangguran, sehari semalam 24 jam itu lampunya itu sebentar. Maka sebenarnya bukan masalah waktunya, tapi masalah Allah yang mengisi waktu itu, yang memanfaatkan waktu itu. Maka ada orang yang Allah berikan usia singkat, pendek usianya cuma, tapi usia yang pendek itu Allah beri keberkahan yang sangat besar. Dan ada orang yang Allah berikan usia yang panjang, tapi usia yang panjang itu dicabut keberkahannya. Umur panjang tapi tidak ada manfaatnya.
Dan ada orang yang Allah berikan jatah usia yang singkat tapi manfaatnya gadang. Maka Nabi menyebutkan orang yang paling baik siapa? Orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang dan amalannya lancar. Sebaliknya manusia yang paling jahat itu siapa? Mantala umruhu wa sa'a amruhu atau wa sa'a amaluhu. Orang yang Allah panjangkan usianya tetapi kerajuannya buruk. Makanya mencari amak-amak lo yang lah bajalan sebelah payah, pinggang lagi, lutut lagi, matulah mereka buka-buka. Kok duduk tak telok, tak telok duduk lama-lama, mau jual mana? Karena mau jual selamat aja dulu gimana? Kamu menyampaikan kurang ngelak kakak amak lo, Allah Taala letak lagadang sayangnya sama. Orang tua yang lama, yang tak udara yang mulai jambi adalah kalah. Kalau dulu sama sogadi hari bercoba ya. Tapi dek karena masuk itu tak bisa awak pacian. Awak berhenti atau bekerja, awak manfaatkan atau awak biarkan yang waktu itu akan tetap berlalu, tak bisa awak tahan. Ada orang di masuk remajanya maksimal memanfaatkan waktu, belajar sungguh-sungguh, beramal dengan baik, berkhidmat dengan baik. Dan ada sebaliknya orang yang tak menentang punya dari kerajuan. Belajar indah, bagaraju indah, bermanfaat indah, jangan untuk orang lain, untuk diri sendiri kadang-kadang tak bermanfaat. Orang yang semacam itu apakah orang yang mempergunakan atau orang yang tak mempergunakan waktunya? Kadua-duanya samu-samu kagai dua ya. Iya. Orang menganggur saja, orang yang tak ada kesibukan yang bermanfaat, lama-lama nanti dua. Lah hancur bosku malam, hancur bosku siang, insyaallah kayaknya nanti. Tetapi masalahnya kok bukan masalah tua-tuanya, masalahnya kok hidup awak bermanfaat atau tidak. Dan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada awak Allah itu memanfaatkan atau untuk PR-nya untuk awak bersama. Kadang-kadang kok bertanya-tanya dari dia awak. Ada orang yang seolah-olah bingung nyokamangannya lain. Sehingga dia tak laku kamangan-mangan. Maka nongkrong-nongkrong duduk di lapangan pagi, besok keluar sanju. Atau masuk sanju kadang-kadang keluar lagi. Bukan awak menyalahkan, tak. Awak pengen tanya saja. Awak kok hidup awak kok kan atas kehendak siapa awak hidup? Atas kehendak awak. Kalau Allah yang menginginkan awak hidup, Allah pengennya hidup awak yang seperti apa? Kehidupan yang Allah inginkan dari awak. Kalau Allah yang kasih awak makan, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang kasih kita usia, Allah yang kasih kita sehat. Setelah Allah sempurnakan kebutuhan awak, kemudian Allah menginginkan aku dari awak. Kalau dicari-cari sebenarnya awak itu istimewa mana ke manusia? Makhluk yang Allah ciptakan ada di bumi, ada di langit, ada di udara. Seluruhnya itu Allah ciptakan untuk sehat. Allah ciptakan bumi, tanah, tanam-tanaman di atasnya. Ada karambi, ada pinang, ada padi di sawah, ada jagung di ladang, ada buah-buahan, durian, ada mangga dan seterusnya itu juga sehat. Manusia. Kemudian ada airnya, ada tanahnya, ada bahkan di dalam tanah itu ada yang berharga, ada emasnya, ada tembaganya dan lain sebagainya. Itu pun adalah kenikmatan untuk manusia. Dan Allah ciptakan di langit, ada langit yang terbentang luas, tak pernah masuk tonggaknya dan dimata tonggaknya. Tapi Allah sebutkan bi ghairi amadin tarawnaha. Langit itu Allah ciptakan memang tidak punya tiang. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, orang yang kenal Allah, cukup melihat langit sajalah mantap iman kepada Tuhan. Maka mengatakan kalau langit yang terbentang di atas hawa tanpa tiang, itulah cukup menjadi ayatun min ayatillah,
menjadi salah satu tanda bahwa Allah itu Maha Kuasa, suatu tanda akan membuktikan kau akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lah cukup melihat kekuasaan itu kita tunduk dan kita sujud dan kita berhina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata langit yang luas dihiasi bintang-bintangnya, dihiasi dengan bulannya. Di siang hari ada matahari yang terbit, kemudian tenggelam, terbit, kemudian tenggelam. Seluruhnya itu untuk siang. Untuk manusia. Allah ciptakan matahari yang begitu dahsyat, ternyata untuk kebutuhan awak manusia. Allah ciptakan rembulan di malam hari itu, mulai daripada awalnya sampai kemudian tambah gadang, sampai kemudian menjadi bulan purnama, sampai kemudian galok-galok lihat. Allah ciptakan itu untuk manusia. Udara yang Allah beri kepada Allah secara bebas cuma-cuma, sehingga itu bisa bernafas tanpa harus membayar, tanpa ada tagihan yang harus kita bayar tiap bulannya. Kalau PLN, petugas PLN itu datang ke rumah enak. Tiap bulan kita bayar. Kalau ambil membayar, dibuatnya namanya tuh kapit-kapit itu. Biasanya kalau tak mak bayar, maka tak pasang ambil kapit lagi. Lalu kapit-kapitnya, padahal baru tak bayar 2 bulan. Aku mau gak tahu kalau kebatang itu datang orang PLN itu dalam PMU. Tapi pun banyak rombongan tibo. Bangku alam bayar boleh itu ya. Jalan kali telah terbuka saja saja. Aku yakin itu cuma ancam saja. Dan macam dia, kamu tak tahu kamu kalau bayar. Karena biasa kamu tak tahu bayar, biasanya orang lain yang bayar. Jalan. Dia karatenya, apa karatenya? Aku cari ya, dia mau bayar. Rupanya lama enggak 2 bulan tak bayar. Aku cari di karate itu yang harus kamu bayar 20.000. Lah 2 bulan 20.000 kan ada enak. Daripada campur ya, cara dibayar 20.000. Akhirnya berpikir juga Pak. 2 bulan tak bayar dari sapunya. Angok selama kuat nikmati bernafas bebas, oksigen itu mahal dong. Kalau pengen tahu mahal oksigen, cuma minta oksigen rumah sakit. Cuma mampu awak pakai oksigen rumah sakit 3 seminggu ragalah terbayar. Aku istri saja ketika malaria agak susah pernafasannya, bantu pakai tabung oksigen dari rumah sakit. Terbayar itu sekian banyak. Jadi kalau hanya untuk bernafas sekian menit, sekian jam membayar sekian, selama kau hidup oksigen Allah tidak pernah bayar. Bapak kisahnya seorang bapak-bapak yang sakit entah paru-paru, entah bagian organ tubuhnya bagian dalam, dirawat di rumah sakit. Sudah dirawat lah mulai sehat, maka dikeluarkan sulit dari rumah sakit. Maksudnya apa? Yang pertama si fulan, maka telah diizinkan untuk pulang ke rumah karena keadaannya adalah semakin membaiklah, boleh pulang. Kan kalau di rumah sakit itu Pak karancaknya lebih tambah di situ. Amak sakit, kebetulan anak kayu, dicarinya rumah sakit asal yang mahal. Di dalam kamar rumah sakit itu amak itu seorang senang. Ada TV kadang di dinding itu diletakkan. Kulkasnya dingin, kamar mandinya khusus untuk awak saja. Perawatnya kalau masuk elok-elok di sana, tadinya bagi-bagi kawan. Dia kalau lemak kalau mau senang. Jangan kamu di rumah sakit para kesatangan, lebih masuk di rumah awak lain. Maka sebenarnya kalau awak tahu dari produktif banyak tapi sakit, biarlah sehat, titik banyak. Orang selama meminta kalau Allah mau untuk rezeki banyak, padahal yang ada di awal kadang-kadang mau untuk bersyukur. Orang untuk bisa bernafas kadang-kadang butuh bantuan alat. Ada yang yang ginjalnya yang tak berfungsi, darah itu nggak bisa
disaring. Saya itu kalau darah itu dibiarkan saja maka membengkak badannya. Maka orang itu harus ke dokter cuci darah 2 kali seminggu. Maka cuci darah 2 kali seminggu. Sekali cuci darah berapa kan? Sekali cuci darah taruhlah 1 juta. Kalau 2 kali seminggu 2 juta. Kalau 2 juta seminggu berarti sebulan 8 juta. Itu baru untuk biaya cuci darah. Kalau salutnya berapa? Dan awak tak pernah bersyukur bosnya awak diberi ginjal yang sehat, diberi jantung yang sehat, diberi paru-paru yang sehat. Maka itulah yang wajib kita syukuri. Maka banyak kaca itu tadi. Jadi apa-apa yang masuk ke rumah sakit tadi loh, lah mulai sehat kemudian diizinkan pulang, maka dia sore, apa boleh pulang? Dapat mulai mulai sehat. Itu sebagai tagihan yang harus Bapak bayar nanti di meja kasir untuk biaya selama Bapak berobat di rumah sakit. Ketika dokter itu menyampaikan ke Bapak tergantung menangin apa tuh. Jadi dokter itu Bapak menangin apa sehat kemudian pulang. Atau apa tidak berpikir tentang bayar? Kalau apa tidak berpikir bayar sebarang sanggup Bapak dulu nanti dilunaskan. Barangkali kalau tak bisa melunaskan ini nanti bayar sebagian. Ini bayar dulu barados silahkan apa boleh pulang. Jadi apa itu aku menangin bukan karena mau tak berpikir pembagiannya, pikir aku banyak untuk pembagiannya. Tapi itu Pak mau menangin apa? Yang aku tangihan baru aku 2 hari 3 hari dirawat di siko. Dibantu dengan pernafasan atau oksigen dari rumah sakit, aku lah membayar sekian. Sedangkan selama pulang 60 bahkan 70 tahun, aku hidup bernafas dengan udara yang Allah berikan, tidak pernah membayar. Maka artinya, kalaulah Allah cukupkan kebutuhan awak mulai dari yang ada di bumi sampai udara yang kita hirup, sampai Allah ciptakan langit dengan seluruh perhiasannya, dengan bintang-bintangnya, dengan rembulannya, dengan mataharinya. Itu adalah sebagai pelengkap kebutuhan awak. Allah ciptakan seluruhnya itu untuk diri awak. Maka pertanyaannya, diri awak Allah ciptakan untuk siapa? Kalau bumi Allah ciptakan untuk manusia, langit Allah ciptakan untuk manusia, hewan Allah ciptakan untuk manusia, tumbuh-tumbuhan untuk manusia, air untuk manusia. Pertanyaannya, manusia itu sendiri Allah ciptakan untuk apa? Maka aku jawab pertanyaan yang harus awak jawab amal awak. Pertanyaan yang harus kita jawab dengan ketaatan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau awak tahu, kalau anda tahu, Allah memang dia tahu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, jin dan manusia tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau orang yang merasa tak tahu kemangalai, sehingga dia tak tahu kemangalai, akhirnya mengalai saya kerajaan. Maka di situ awak ingin difahamkan. Maksudnya Allah kasih awak tugas. Tugas yang Allah berikan ke awak hidup tujuannya ibadah. Tapi jangan salah paham. Ibadah itu bukan artinya sholat saja. Ibadah itu bukan maknanya zikir di surau saja. Ibadah itu maknanya luas. Apa ibadah dalam artian luas? Seluruh perkara yang kita lakukan yang mendatangkan ridho Allah, yang kita niatkan untuk mencari ridho Allah, itu adalah ibadah. Bahkan perkara yang mubah sekalipun, kalau kita karajukan karena Allah akan bernilai ibadah. Contoh, minum. Hukum minum. Minum itu hukum dalam agama apa? Mubah. Hukumnya mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh saja. Kalau pengen minum silakan, kalau tidak minum tidak apa, itu namanya mubah. Sama juga makan hukumnya mubah. Kalau makan silakan, tidak makan tidak apa juga. Lalu pun tergantung. Hukum aslinya adalah
mubah. Nah, tapi asal hati-hati saja. Kalau makan di Tiongkok mubah tuh makan itu saja. Manggawa makannya manggawa, kok makan itu salah paham. Maksudnya hukum makan itu mubah, tapi kalau nanti dimakan harus punya wak. Kalau sesuatu yang mubah pada asalnya, tetapi wak niatkan untuk Allah, maka bisa berubah menjadi sunnah. Ambo makan niatnya supaya Allah aja kudarai untuk ibadah. Maka kalau makan niatnya untuk ibadah, makan tadi bernilai ibadah. Tak dulu awak lalu malam awak istirahat. Semoga Allah beri awak kesehatan. Allah beri awak semangat balik, Allah beri awak kekuatan balik untuk beraktivitas, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengerjakan amanah yang Allah titipkan ke awak. Maka tidur pun akan dicatat sebagai ibadah. Makanya Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Amalan itu syaratnya harus niat pertama sekali. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah fasara. Amat banyak amalan yang bentuknya seperti amalan akhirat, tetapi ternyata amalan itu berubah menjadi dunia, amalan dunia. Ini karena itu bantuannya ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya adalah mencari yang lain selain daripada Allah. Maka amalan yang bentuknya akhirat tapi isinya dunia. Dan sebaliknya tergantung ada amalan kata Nabi yang kamil amalin yatasawwaru bi surati dunia. Amalan yang bentuknya seperti amalan dunia, nyoka sawahnya, nyoka ladang, nyoka parak, nyoka kantor, nyoka pasar. Itu adalah amalan dunia, tetapi ternyata niatnya mencari ridha Allah, untuk menafkahi keluarganya, untuk membiayai anaknya yang sedang di pesantren, sedang dalam pendidikan misalkan, atau ingin membantu orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan. Maka orang yang berniat, orang yang melakukan perkara yang bentuknya dunia tetapi niatnya adalah Allah, amalan itu berubah menjadi amalan akhirat. Makanya amalan itu tergantung niat. Kalau itu niatkan karena Allah, amalan itu akan dicatat sebagai amalan akhirat. Makanya makan awak, minum awak, lalu awak beraktivitas awak dalam aktivitas setiap hari. Makanya jangan lupa terlebih dahulu nih. Ingat, aku aktivitas aku di hari pagi pagi maja ke pesantren. Dari bawah gambar sampai ringan-ringan. Maka satiu aku barangkit pagi maja, aku niatkan dari niatnya diajarkan dari ulama gitu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Lafal lewat. Itu aku niatkan. Kadang-kadang meniatkan sebelum barangkit, kadang-kadang meniatkan ketika dalam sedang mampu sedang di dalam. Kenapa harus diniatkan itu? Supaya mulai daripada perjalanan kan Allah dicatatnya di mereka itu perjalanan menuju ridha Allah. Karena meniatkan perjalanan itu ibtigha wajhillah, untuk mencari ridha Allah wa mardatihi wa qurbihi, supaya bertambah dekat kepada Allah Ta'ala, mencari hubungan supaya bertambah dekat kepada Allah Ta'ala. Maka zahirnya ondaku kendaraanku berjalan ke pesantren, tapi hakikatnya kendaraanku berjalan menuju Allah. Karena niatnya adalah supaya kurba, mendapatkan kedekatan, tambah hari tambah dekat. Takkan perlu ada emak-emak yang mereka surau. Dibiarkan dari rumah mencari ridha Allah, supaya mencari kedekatan dengan Allah. Maka kaki yang dipelangkahan ke surau, zahirnya pergi ke surau, tapi hakikatnya itu melangkah menuju Allah.
maka itulah yang disebutkan orang yang kembali kepada Allah sebelum waktu kembali kepada Allah. Karena nanti awak sadunya mau tak mau akan kembali kepada Allah. Makanya aja tadangan jawab kabar siapa sianu sifulan dan sifulan lah berpulang ke rahmatullah, lah kembali kepada Allah. Maknanya kok setiap awak akan kembali, cuman masalahnya kalau kembali juga awak kembali dalam keadaan bagaimana? Maka kalau orang yang telah kembali kepada Allah, maka itulah yang disebutkan mati sebelum mati. Seindah-indahnya maknanya bagi awak perjalanan kehidupan awak tidak menjadikan semakin jauh dari Tuhan, tapi perjalanan dalam kehidupan awak semakin menjadikan awak bertambah dekat kepada rahmat Allah. Makanya niat, tidak boleh tinggal. Niat itu adalah perkara yang paling pertama dalam setiap amal yang kita kerjakan. Bukan untuk kerja yang sunnah saja, bukan untuk kerja yang wajib saja, tetapi pekerjaan yang mubah sekalipun kita niatkan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau menyarahkan anak sekolah niatnya. Kalau awak menyarahkan anak ke sekolah pun niat awak supaya nanti kosan jual mak sarangan jual ke sekolah supaya jadi orang nanti. Iya. Jadi orang itu apa? Jadi orang yang bermanfaat. Bapak Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, ulama dari Suriah, itu pernah dibawa ke ayah beliau waktu menyerahkan Dr. Ramadan Syekh sebelum beliau masuk sekolah, awal kali pertama dibawa di ayahnya ke sekolah, maka dibaca tangannya di ayahnya, dibawa jalan ke sekolah. Ketika dibawa ke sekolah Islam, istilahnya kalau dia masuk pesantren, pertama kali anaknya kok dibawa ke pesantren di ayahnya, akhirnya ayahnya ke anaknya. Lau araftu anna sabilal wusul ilallahi azza wa jalla innama huwa bikadmir zibal. Kalau seandainya aku tahu bahwa jalan yang bisa membawa engkau sampai kepada Allah adalah dengan mengumpulkan sarok, dengan mengumpulkan sampah-sampah. Kalau seandainya satu-satunya jalan untuk sampai ke Allah Ta'ala itu adalah untuk mengumpulkan sarok atau sampah-sampah di jalan, maka kata ayahnya, maka akan aku jadikan engkau zabbala. Faqad ja'altuka zabbala, akan aku jadikan engkau tukang sampah. Kalau memang itu jalannya bisa untuk sampai ke Allah Ta'ala, maka akan aku jadikan engkau sebagai tukang pungut sampah. Tetapi kata ayahnya, walakin nazartu fawajadtu anna sabilal wusul ila Allah azza wa jalla huwal ilm fawajjahtuka ila hadzal tariq. Karena aku setelah aku pahami, aku analisa, aku induk pandangan, kata ayahnya, satu-satunya jalan untuk bisa menjadikan engkau orang yang dekat dengan Allah, menjadikan engkau sampai wusul ila Allah, wusul ila rahmatillah, sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan satu jalan, yang jalan itu adalah ilmu. Bahwa aku antar engkau ke sekolah kau, aku antar engkau ke pesantren kau, supaya engkau bisa menempuh jalan, yang jalan itu akan menjadikan engkau kekasih Allah. Jadi niatnya bukan di dalam nasihat beliau, aja niatnya itu Allah kata beliau, jadikan niat itu
min ajli syahadah, di ajli syahadah, hanya untuk mencari ijazah, hanya untuk mendapatkan wazifah, nanti karajunyo, nanti penghasilannya para kadape per bulannya. Bukan min ajli munafasatil akran, bukan untuk supaya awak bisa bersaing dengan kawan-kawan awak, bisa awak mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan posisi ini, posisi itu, bersaing berebutan dengan kawan-kawan awak. Nah, tetapi ij'al qasdaka min wara'i dzalika ataqarrub ila Allah. Tapi jadikan niat awak di balik seluruh niat-niat yang lain, maka jadikanlah niat awak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau itu niatkan untuk itu, maka niat awak yang awak dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya ketika dalam masalah perjalanan hijrah, ketika Nabi melakukan perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka para ulama menjelaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dari 6 hal yang ketek, rancak gara jua mulai dari yang ketek sampai negara Allah perlihatkan nanti. Maka berbahagialah kalau awak nanti yang Allah perlihatkan amalan yang baik awak. Maka kau video ama gitu malaikat dan jenak ketika jalan ke surau, pinggang sakit, lutut sakit, mata gangguan. Tapi datang ke surau. Padahal tadi siang lah acara dulu latihan. Maka amalan yang kita lakukan susah itu dulu berjuang awak dulu waktu di dunia, tapi ternyata susah yang sesaat itu membuat awak tersenyum bahagia selama nanti di akhirat. Dan soal itu orang yang tidak sadar sehingga menganggap dunia pula segala-galanya, melakukan yang diinginkannya. Anak kalamak dan nafasunya dipaturian salunya. Maka nanti pun akan diperlihatkan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, rancak diperlihatkan yang buruk diperlihatkan. Maka dicarikan, aku lakukan dulu. Saat itu melakukan ini, melakukan itu, mengajar ini, mengajar itu, dicarikan. Maka orang yang selamat di kehidupan akhirat yang pertama, maka insya Allah nanti selamat sampai satu harinya. Bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Ma dinuka, apa agama engkau? Tuhan engkau siapa? Awak akan menjawab Allah. Kalau awak dari dunia lah mengenal Allah. Awak akan menjawab Tuhan aku adalah Allah. Kalau memang dari dunia awak telah menghambakan diri awak kepada Allah. Tapi orang yang telah menghambakan dirinya kepada dunia tidak akan bisa menjawab nanti Tuhan Allah. Orang yang telah menghambakan dirinya kepada harta, orang yang menghambakan dirinya kepada nafsu dan syahwatnya, orang yang telah menghambakan dirinya kepada jabatannya, kekuasaannya, maka nanti tidak akan bisa menjawab Tuhanku adalah Allah. Tidak bisa. Dan ketika ditanya man nabi juga siapa nabi engkau, maka orang yang telah mengenal nabi dari masa hidupnya, orang yang telah mencintai nabi dari masa hidupnya, dan bahkan orang yang telah hidup sebagaimana tuntunan yang diajarkan nabi dari masa hidupnya, maka itulah nanti orang yang akan menjawab Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami, nabi saya, nabi aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, imam engkau siapa? Kitab yang engkau jadikan ikutan aku. Maka orang yang telah hidup dengan tuntunan Al-Quran, orang yang menjadikan pesan-pesan Al-Quran pedoman dalam hidupnya, orang yang telah membasahi lisannya setiap malam, setiap hari dengan membaca ayat-ayat Allah, orang yang hidup dengan tuntunan ayat-ayat Allah, orang yang menjalankan kehidupan sesuai dengan ayat yang diajarkan Al-Quran, maka ketika itu akan bisa menjawab imamku Al-Quran. Tapi kalau orang yang tak pernah kenal dengan Al-Quran, jangankan untuk mengamalkan, membaca saja tidak pernah. Kalau masih membaca yang tak perlu dibaca, maka Al-Quran tak tersingkirkan. Maka orang yang tak pernah kenal dengan Al-Quran,
tidak akan bisa nanti menjauhi kitab suciku atau imamku adalah Al-Quran. Makanya kita kenali dari ini Allah sebagai Tuhan awak. Maka bagaimana awak menjadikan diri awak sebagai hamba Allah. Nabi Muhammad Nabi awak. Maka bagaimana kita jadikan beliau ikutan, kita jadikan teladan, kita hadirkan makna rindu, makna sayang, makna cinta kepada Nabi yang telah mencintai awak melebihi daripada rasa cinta awak terhadap diri awak sendiri. Maka Nabi mencintai awak tidak akan sebanding. Kecintaan Nabi kepada awak begitu besar. Maka alangkah tidak layaknya kalau Nabi yang telah mencintai awak dengan kecintaan yang begitu besar, tapi tidak kita pedulikan, tidak kita sambut cinta Nabi. Maka kita sambut cinta Nabi itu dengan mencintai Nabi. Baru harus dicintai Nabi. Karena orang yang akan selamat adalah orang yang di dalam hatinya ada kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang ada mahabbah cinta kepada Nabi di dalam hatinya tidak bisa api membakar nanti di neraka. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keterangan yang lain, orang yang di dalam hatinya ada ayat-ayat Allah, maka tidak bisa jasadnya dibakar nanti di neraka. Kenapa? Kalau di dalam hatinya ada firman Allah, ada di dalam hatinya ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah tidak boleh dibakar. Maka dari ini masukkan itu ke dalam hati. Dan itulah kita amalkan. Kita sholat, tinggal awak untuk memahami daripada makna sholat awak. Makanya ada orang yang sholat tidak menjadikan sholatnya jauh daripada yang dilarang Allah, tidak menjadikan sholatnya semakin dekat kepada Allah, tetapi malah menjadikan sholatnya menambah dirinya bertambah jauh daripada Allah. Siapa mereka? Orang yang menyembah Allah tapi tidak mengenal Allah. Orang yang menyembah Allah tapi tidak mengenal hak-hak Allah sebagai Tuhannya. Dan begitu juga dengan Nabi. Orang yang akan selamat nanti orang yang mencintai Nabi-Nya. Dengan apa dia mencintai? Maka tidak akan mungkin seseorang mencintai kalau tidak mengenalinya. Makanya kita kenali dulu seberapa kecintaan Nabi kepada Allah. Dan cinta Nabi itu bukan omong kosong. Cinta Nabi itu sudah dibuktikan dengan besarnya pengorbanan beliau untuk awak. Yang mana dikorbankan Nabi untuk awak? Yang beliau korbankan bukan sekadar harta beliau. Istri beliau Sayyidatuna Khadijah adalah wanita yang paling kaya di Jazirah Arab, saudagar yang paling kaya di tanah Makkah ketika itu. Tapi ternyata seluruh harta beliau korbankan untuk agama Allah, agar kalimat la ilaha illallah sampai ke kampung awak, sampai ke rumah-rumah awak, sampai ke dalam hati-hati awak. Sehingga sampai saat ini berkat perjuangan itu, kita bisa mengenal Allah, kita bisa bersyahadat, dan kita bisa meyakini Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan beliau disiksa seringkali, itu bukan karena menyelamatkan keluarga beliau, tapi adalah membuktikan kecintaannya kepada Allah. Bahkan di akhir hayatnya yang disebut dan diulang-ulang dengan lisan beliau adalah nama-nama Allah, ummati, umatku. Maka kita balas, Nabi lah mencintai awak dan berkorban untuk awak. Maka bagaimana kita belajar untuk mencintai Nabi dan mau awak berkorban untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Al-Quran. Maka Nabi lamanya awak dorongan motivasi. Man qara'a harfan minal Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Walam aqul wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, satu huruf yang dibaca, maka mendapatkan satu hasanah dan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 pahala. Si huruf wa baca para balasannya 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim, lafaz huruf baca itu. Dengan membaca alif lam mim saja awak akan mendapat 30 kebaikan. Kalau baca satu halaman, barang huruf yang nanti itu baca. Kalau kita baca satu lembar, barang hurufnya yang awak baca kali 10. Kalau satu juz bisa awak khataman sehari. Misalkan dua lembar saja sudah sholat. Awak sholat dalam sehari, dan wajib dimu ya. Saja sudah semuanya ngaji 2 lembar, sudah semuanya ngaji 2 lembar, sudah subuh ngaji 2 lembar, sudah zuhur ngaji 2 lembar, sudah asar ngaji 2 lembar, sudah maghrib ngaji 2 lembar, sudah isya ngaji 2 lembar. Makulah awak khatamkan sajus sehari. Berarti sajus sehari. Kalau sajus sehari berarti 30 hari 30 juz. Berarti sekali sebulan khatam Quran. Awas semangat menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu lancar. Tapi kalau di bulan Ramadan saja di luar minda itu tidak lancar. Kalau amalan yang dicintai Allah tadi apa? Amalan yang sambung menyambung, yang berkesinambungan walaupun sengaja. Maka sajus sehari kalau di istiqomahan 1 bulan kita khatam satu kali. Kadang-kadang kok tak pernah khatam Quran kecuali bulan Ramadan. Itu pun kok lain loh. Kadang-kadang bulan Ramadan pun indah loh. Na'udzubillahi min zalik. Kira-kira ba'an nanti awak akan menjadikan Al-Quran sebagai imam awak baca lidah akan menjawab nanti. Maka mari kita manfaatkan fadilahnya kadang. Dan bahkan Nabi mengatakan Al-Quran itu nanti ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran nanti akan memberi syafaat bagi awak. Bagi siapa? Orang yang telah dekat dengan Al-Quran dari masa hidupnya. Maka nanti tidak bisa pertolongan, tidak datang pertolongan dari mama untuk awak. Maka Al-Quran akan datang nanti sebagai pemberi syafaat. Maka mudah-mudahan bisa kita hidup yang sebentar, hidup yang hanya sekali, hidup yang hanya sesaat, tetapi hendaknya mengantarkan awak kepada kebahagiaan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Jadi awak sekali, kalau gagal sekali, gagal selamanya. Orang yang telah meninggal saat ini, kalau pengen diperdengarkan ayat yang mereka teriakkan saat ini, orang yang terkubur 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun saat ini kan, lama banyak jenazah yang terkubur dalam pawi bumi kan. Maka tidak itu yang paling mereka inginkan, kecuali mereka minta dikembalikan balik untuk hidup di dunia. Minta supaya hidup tidak sehari. Kalaupun tidak bisa sehari, walaupun hanya 1 jam. Kalau tidak bisa 1 jam, hanya sesaat, hanya untuk sujud 1 kali sujud, walau saja datang wahidah, walaupun hanya untuk sujud 1 kali. Kenapa? Karena mereka telah melihat hasil daripada yang mereka lakukan. Dulu mereka mendustakan atau tak mempercayai atau meragui kebenaran ayat-ayat Allah, meragui kebenaran dari hadis-hadis Nabi. Tetapi saat ini mereka menyaksikan sendiri. Alangkah indahnya bibir yang basah membaca subhanallah, membaca astagfirullah, membaca la ilaha illallah. Kalau ini awak bisa membedakan bibiasian dan elok, bibiasian dan tidak. Bantu kadang-kadang sama saja. Boleh sama-sama dia kayak gitu. Tapi apakah sama nanti bibir manusia itu di padang mahsyar? Beda. Bibir yang akan indah adalah bibir yang basah menyebut nama Allah. Di dunia awak bisa membedakan wajah yang baik, wajah yang buruk, wajah yang baik, wajah yang buruk, tak bisa. Tapi nanti akan datang hari itu kata Allah, yauma tabayyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Manusia dibagi 2 kelompok saja. Kelompok A khusus bagi orang yang wajahnya berseri-seri, yang putih bercahaya. Kelompok B adalah orang yang wajahnya dikumpulkan, taswaddu wujuh, yang hitam gelap. Dan itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa disembunyikan nanti yang bisa kita doa dari Tuhan. Nanti akan dibuka secara terang-terang. Maka dari sinilah kita perbaiki. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan di Tuhan dan sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tonton itu selamat seluruh dunia dan amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum tutup untuk mengulang kalau ada lupa, kalau tidak ada lupa, alhamdulillah tonton bisa kita amalkan. Barangkali kalau ada tamu yang salah yang tidak berkat dan berbahagia, mohon maaf dan kita bersama. Jadi maafkan. Alhamdulillah. Kepada Allah minta ampun. Semoga hadir kita malam ini dicatat di malaikat sebagai saksi nanti bagi awak di hadapan Allah bahwa awak pernah melakukan amal baik, amal soleh yang akan menjadi bekal yang akan menyelamatkan awak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.